Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Jaya Fatima, NPM 19 17 05 10 16, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang aljabar boolean dan aritmatika komputer. Aljabar boolean. Dalam ilmu komputer, aljabar boolean adalah suatu teknik matematika yang dipakai untuk menyelesaikan masalah-masalah logika. Aljabar boolean mendasari operasi-operasi aritmatika yang digunakan oleh komputer seperti AND, OR, NOR, NaN, dan juga teori himpunan untuk operasi union, interseksi, dan komplement. Selanjutnya ada operator aljabar boolean, yaitu ada operasi NOT, operasi AND, dan operasi OR. Operasi NOT. Fungsi NOT adalah membalik sebuah variabel biner. Misalnya, jika masukannya adalah 0, maka keluarannya adalah 1. Berikut adalah tabel kebenaran operasi NOT. Selanjutnya yaitu operasi logika AND. Operasi AND hanya akan menghasilkan nilai 1 atau benar jika semua ekspresi relasi yang dihubungkan bernilai benar. Namun, jika tidak, maka operasi tersebut akan menghasilkan nilai 0 atau salah. Berikut adalah tabel kebenaran operasi logika AND. Selanjutnya yaitu operasi logika OR. Operasi OR hanya akan menghasilkan nilai 0 atau salah jika semua ekspresi relasi yang dihubungkan bernilai salah. Namun jika tidak, maka operasi tersebut akan bernilai 1 atau benar. Selanjutnya ada hukum-hukum aljabar boolean. Selanjutnya ada contoh soal. Buatlah tabel kebenaran untuk fungsi negasi P dan R atau negasi R maka Q. Pertama yang harus kita kerjakan adalah menegasikan P dan R terlebih dahulu. Kemudian kita kerjakan suku yang paling kiri yaitu negasi P dan R. Selanjutnya kita kerjakan negasi R maka Q. Baru kita OR-kan negasi P dan R. OR negasi R maka Q. Kurang lebih seperti ini jawabannya. Kemudian contoh soal yang kedua yaitu sederhanakan fungsi boolean berikut. Diketahui f x y z sama dengan x aksen y aksen z ditambah x aksen y z ditambah x y aksen. Maka kita keluarkan elemen yang sama yaitu x aksen z. Dari suku pertama, apabila x aksen z dikeluarkan, maka yang tersisa adalah y aksen. Dan dari suku kedua, apabila x aksen z dikeluarkan, maka yang tersisa adalah y. Sehingga x aksen z dalam kurung y aksen ditambah y ditambah x y aksen. Kita ketahui bahwa y aksen ditambah y adalah bernilai 1, sehingga hasil penyederhanaannya menjadi x aksen z dikali 1 ditambah x y aksen. Dan hasilnya akan menjadi x aksen z ditambah x y aksen. Selanjutnya yaitu ada gerbang logika. Gerbang logika adalah dasar pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input menjadi sebuah sinyal output. Yang pertama ada gerbang AND atau AND gate. Gerbang AND memerlukan 2 atau lebih masukan untuk menghasilkan hanya satu keluaran. Gerbang AND akan menghasilkan keluaran logika 1 jika semua masukan bernilai logika 1, dan akan menghasilkan keluaran logika 0 jika salah satu dari masukan bernilai logika 0. Selanjutnya ada gerbang OR atau OR gate. Gerbang OR memerlukan 2 atau lebih masukan untuk menghasilkan hanya satu keluaran. Gerbang OR akan menghasilkan keluaran 1 jika salah satu masukan bernilai logika 1. Dan jika ingin menghasilkan keluaran logika 0, maka semua masukan harus bernilai logika 0. Berikut adalah gambar gerbang logika OR. Selanjutnya adalah gerbang NOT atau NOT gate. Gerbang NOT hanya memerlukan satu masukan untuk menghasilkan satu keluaran. Jika kita ingin mendapatkan keluaran dengan nilai logika 1, maka input atau masukannya harus bernilai logika 0. Berikut adalah gerbang logika NOT. Selanjutnya yaitu gerbang NaN atau NaN gate. Arti NaN adalah not AND atau bukan AND. Gerbang NaN merupakan kombinasi dari gerbang AND dan gerbang NOT
yang menghasilkan kebalikan dari keluaran gerbang N. Gerbang NAND akan menghasilkan keluaran 0 apabila semua masukan pada logika bernilai 1. Berikut adalah gambar atau simbol dari gerbang NAND. Selanjutnya yaitu ada gerbang NOR atau NOR gate. Arti NOR adalah not OR atau bukan OR. Gerbang NOR merupakan kombinasi dari gerbang OR dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari keluaran gerbang OR. Gerbang OR akan menghasilkan keluaran 0 jika salah satu masukan bernilai 1 dan jika ingin mendapatkan keluaran logika 1, maka semua masukan harus bernilai 0. Berikut adalah simbol gerbang NOR. Selanjutnya adalah gerbang XOR atau XOR gate. XOR adalah singkatan dari exclusive OR yang terdiri dari 2 masukan dan 1 keluaran logika. Gerbang XOR akan menghasilkan keluaran logika 1 jika semua masukan-masukannya mempunyai nilai logika yang berbeda. Jika nilai logika inputnya sama, maka akan menghasilkan hasil keluaran logika 0. Berikut adalah simbol gerbang XOR. Selanjutnya yaitu gerbang XNOR atau XNOR gate. Seperti gerbang XOR, gerbang XNOR juga terdiri dari 2 masukan dan 1 keluaran. XNOR adalah singkatan dari exclusive NOR dan merupakan kombinasi dari gerbang XOR dan gerbang NOT. Gerbang XOR akan menghasilkan nilai keluaran logika. Gerbang XOR akan menghasilkan keluaran logika 1 jika semua masukan inputnya bernilai logika sama. Selanjutnya yaitu aritmatika komputer. Arithmetic Logical Unit atau ALU adalah salah satu bagian atau komponen dalam sistem komputer yang berfungsi melakukan operasi atau perhitungan aritmatika dan logika. ALU bekerja bersama-sama memori, di mana hasil dari perhitungan di dalam ALU disimpan ke dalam memori. ALU biasanya menggunakan sistem bilangan biner, two complements. ALU mendapatkan data dari register, kemudian data tersebut diproses dan hasilnya akan disimpan dalam register tersendiri yaitu ALU. Bagian selanjutnya yaitu ada full adder. Full adder dapat digunakan untuk menjumlahkan bilangan-bilangan biner yang lebih dari 1 bit. Penjumlahan bilangan-bilangan biner sama halnya dengan penjumlahan bilangan desimal, di mana hasil penjumlahan tersebut terbagi menjadi 2 bagian, yaitu summary atau sum dan carry. Contoh, diketahui tabel kebenaran seperti berikut. Maka untuk summary-nya atau sum, dari tabel kebenaran tersebut didapatkan bahwa rumusnya adalah A XOR B dan XOR C. A XOR B XOR C. Sedangkan untuk carry atau cout-nya itu dari tabel kebenaran, maka didapatkan fungsi A and B or B and C in or A and C in. Selanjutnya yaitu ada half adder. Half adder adalah suatu rangkaian penjumlahan sistem bilangan biner yang paling sederhana. Rangkaian ini hanya dapat digunakan untuk operasi penjumlahan data biner sampai 1 bit saja. Contohnya, jika diketahui tabel kebenaran seperti berikut, maka didapat persamaannya untuk carry sama dengan hasil dari A kali B, dan untuk summary atau sum merupakan hasil dari A tambah B atau A or B. Sehingga jika dibuat gerbang logikanya akan seperti gambar di sebelah kanan. Yang selanjutnya ada rangkaian ripple carry adder. Ripple carry adder adalah kumpulan dari full adder yang dihubungkan carry out dari full adder yang sebelumnya sebagai carry input untuk full adder berikutnya. Hal ini berfungsi untuk melakukan penjumlahan aritmatik bilangan biner dengan jumlah n bit dan diimplementasikan dengan n full adder. Penjelasan selanjutnya akan ada di part 2 yaitu operasi aritmatika pada ALU. Demikian untuk video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.